Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patria Bagassurya dari SMK PGRI 4 Ngawi. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai sistem rem yang ada di dalam suatu kendaraan. Kita ketahui bahwasanya ada dua buah sistem rem. Yang pertama adalah untuk rem tromol dan yang kedua adalah rem cakra. Kita akan belajar pada kesempatan hari ini. Kita akan belajar mengenai pembongkarannya, kemudian pemeriksaannya, dan yang terakhir adalah pemasangan kembali dari sistem rem yang ada di dalam suatu kendaraan. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembongkaran, kita pastikan dulu K3 kita sudah terlengkapi dengan baik. Kita gunakan sarung tangan untuk menghindari tangan kita terluka ketika kita bekerja. Dan juga jangan lupa ketika kita akan melakukan proses pengerjaan rem, kita selalu mengganjal roda dengan menggunakan balok atau paving semacam ini. Kemudian lepas rem pada kendaraan. Kita lepas pengikat pada roda. Kita dongkrak kendaraan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan backstand. Kemudian kita lepas perlahan dongkraknya. Oke, kita kencangkan kembali dongkrak sebagai untuk pengaman yang kedua. Oke, di sini ketika kita sudah melepas roda, maka terlihat tromol pada rem, ya. Di sini terlihat ada dua buah lubang. Kita gunakan baut nomor 12. Kita masukkan di sini. Kemudian kita kencangkan. Baut di sini tujuannya adalah untuk menekan dari tromol ini agar dia bisa bergeser ke bagian luar. Oke. Kita kencangkan bautnya, kita bagi rata atas dengan bawah. Oke. Kita lepas tromol. Kita lihat pada bagian dari sistem rem tromol ini. Pertama-tama kita lihat pada bagian tromol permukaannya. Kita lihat apakah permukaannya masih rata ataukah dia sudah bergelombang. Kemudian kita bersihkan. Nanti kita kuas, yang dibersihkan agar debu-debu dari sisa kampas rem ini bisa terbuang dengan baik. Pertama-tama kita lepas pengunci untuk handremnya. Dari sini kita lepas. Kita lepas bagasnya macam ini. Kemudian kita lepas pengunci baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan menggunakan tang. Oke.
Selanjutnya yang di sebelah sini pun juga sama, kita lakukan hal yang sama. Kita lepas penguncinya semacam ini. Oke, jika kedua buah pengunci sudah kita lepas pegas yang ada di bagian atas ini. Kita lihat. Lepas. Kita lihat pada permukaan kampas rem ini, apabila permukaannya terlihat licin, ya, maka kita akan gosok menggunakan kertas amplas macam ini. Selanjutnya pada sisi yang satunya juga sama. Jika dirasa cukup, kita akan ukur ketebalan kampas rem ini menggunakan jangka sorong. Kita ukur. Apabila nilai yang kita peroleh di sini tidak sama dengan nilai standar pada buku manual atau berada di bawahnya, maka kita harus mengganti kampas rem ini dengan yang baru. Oke, setelah kita melakukan pemeriksaan dari sistem rem, ya, kita akan melakukan pemasangan dari sistem rem tromol ini. Pertama-tama kita pasang salah satu kampas terlebih dahulu. Kita kunci semacam ini. Kita gunakan tang. Oke, sudah. Jika kita sudah memasang kampas pada sebelah kiri, kita lanjutkan dengan pemasangan kampas pada sebelah kanan. Kita pasang di sini beserta dengan adjusternya. Oke, kita pasang semacam ini. Kita gunakan tang. Oke, pastikan sudah terkunci dengan baik. Oke, jika sudah terpasang semacam ini, kita lanjutkan dengan pemasangan pegas pada bagian atas. Kita pasang, kita gunakan obeng. Kita bantu untuk dorong menggunakan tang.
Pastikan pegas sudah terpasang dengan baik semacam ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan untuk pegas pada bagian bawah. Oke, sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya kita akan pasang penahan untuk rem, penahan penyetel rem. Kita pasang. Oke. Sudah. Oke. Jika kita sudah melakukan pemasangan dari sistem rem tromol ini, kita akan melakukan penyetelan dengan cara kita memutar roda gigi yang ada di sini. Kita putar. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jika dirasa cukup, kita akan pasang tromol. Selanjutnya kita akan pasangkan tromol. Pastikan roda bisa berputar semacam ini. Jika sudah, kita lanjutkan dengan pemasangan roda. Bisa pasangkan baut pengikat. Kemudian kita rapatkan baut-baut tersebut. Pastikan melakukan kegiatan ini atau pekerjaan ini secara menyilang agar roda bisa rata dengan permukaan tromol. Jika sudah, selanjutnya kita dongkrak terlebih dahulu kendaraan, kita naikkan. Kemudian kita lepas jack stand. Kemudian kita kendorkan dongkrak secara perlahan. Oke, kita lepas dongkrak. Selanjutnya kita kencangkan roda secara menyilang. Kemudian lepaskan baut pengikat pada roda. Lepas roda.
Wes ya. Wes. Lepas baut pengunci pada kaliper. Dia lepas kaliper. Terus lepaskan kampas rem pada rem cakram. Berikut ini adalah kampas rem yang sudah kita lepas tadi. Kita amati pada permukaan dari kampas rem tersebut. Apabila kampas rem ini terlihat mengkilat atau terlihat licin, maka kita akan amplas menggunakan kertas gosok semacam ini. Dengan harapan apabila permukaan ini lebih kasar, maka akan menghasilkan daya cengkram yang lebih baik. Karena kampas rem ini nantinya akan mengikat piringan cakram yang ada di sini atau disc brake yang ada di sini. Oke, kita gosok permukaannya. Kemudian kita ukur ketebalan dari kampas rem ini menggunakan alat yang kita sebut dengan jangka sorong atau vernier caliper. Apabila hasil pengukuran ini tidak sesuai dengan standar atau kurang dari standar, maka kampas yang ada di sini harus kita ganti dengan yang baru. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan keolengan dari disc brake yang ada di sini. Ya, kita menggunakan alat yang disebut dengan dial indikator. Kita tepatkan ujungnya pada disc brake, kemudian kita putar dan kita baca hasil dari pengukurannya. Apabila hasil dari pengukuran tidak sesuai dengan standar atau kurang, maka kita perlu lakukan perbaikan pada bagian disc brake. Apabila kampas rem ini sudah kita gosok dan sudah kita perbaiki, kita akan pasang kembali kepada kaliper yang ada di dalam sini. Oke, kita pasang satu persatu. Oke, satu sudah kita pasang. Kita pasang pada sisi satunya. Oke, sudah kita pasang. Selanjutnya kita akan pasang lagi kaliper rem ini kepada tempatnya semacam ini. Kemudian pasang baut pengunci kaliper rem. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci. Kaliper sudah terpasang dengan baik. Kita cek apakah disc brake ini atau roda ini dapat berputar dengan baik atau tidak. Oke, bisa berputar dengan baik ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemasangan roda. Oke, kemudian kita kunci. Sekali lagi, roda berputar dengan baik tanpa ada gangguan atau hambatan. Dia berputar dengan lancar. Kita pastikan hal semacam itu. Kemudian kita dongkrak sedikit ke atas dengan tujuan untuk mengangkat kembali kendaraan agar jackstand bisa kita lepas. Kemudian kita lepas jackstand. Oke, kita singkirkan. Kemudian kita mundurkan secara perlahan dongkraknya. Kita turun. Oke. Terakhir kita kencangkan roda dengan menggunakan kunci bar secara menyilang. Oke.
Itu tadi penjelasan singkat mengenai sistem rem pada kendaraan, baik mulai dari pembongkaran, pemeriksaan, hingga pemasangan kembali sistem rem, baik rem tromol maupun rem cakram. Apabila dalam video ini ada kurangnya, saya mohon maaf. Bisa kita diskusikan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.